Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang apa-apa yang harus dipersiapkan dalam ujian praktek PAT 2021 untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Baik, Ibu akan share screen. Ya, untuk kisi-kisi dari ujian PKK, ya, itu meliputi yang pertama adalah langkah pembuatan prototipe, kemudian yang kedua ada lembar kerja prototipe produk, yang ketiga biaya produksi, yang keempat proses pembuatan prototipe produk masing-masing, dan yang kelima pengujian. Oke. Jadi, untuk yang apa-apa yang harus kalian persiapkan, yang pertama yaitu adalah lembar kerja prototipe. Nah, lembar kerja prototipe itu berisi apa saja? Yaitu berisi ke 5 poin ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk urutannya harus sesuai dengan 5 poin yang sudah Ibu berikan. Misalkan yang pertama berarti kalian harus membicarakan dulu tentang langkah pembuatan dari prototipe kalian. Nah, untuk langkah pembuatan prototipe ini, kalian menjelaskan untuk membuat suatu prototipe apa aja yang harus kalian persiapkan. Pertama, kalian harus menyiapkan misalkan alat bahannya. Kemudian kalian harus mempersiapkan nama produk, kemudian kalian harus mempersiapkan biaya produksi, kemudian menyiapkan dan lain-lain ya. Ini untuk yang langkah pembuatan prototipenya. Jadi untuk buat satu produk harus siapin apa dulu nih? Nah, ini ada di poin langkah pembuatan prototipe. Bisa berupa bagan atau berupa poin-poin langkah-langkahnya, begitu ya. Nah, ini harus secara ringkas kalian jelaskannya, jangan terlalu bertele-tele ya, karena ini adalah suatu project. Jadi kalau berbasis project, biasanya itu dia lebih singkat alurnya, begitu ya. Bukan yang paragraf yang panjang-panjang kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya setelah langkahnya sudah selesai, berarti kalian membuat langkah kerja prototipe produk yang telah dirancang. Baik itu produknya ATPH, APHP, LDP, atau PPT. Nah, sudah Ibu jelaskan bahwa setiap jurusan itu memiliki prototipe produk yang berbeda-beda sesuai dengan keahlian jurusannya masing-masing. Misalkan ATPH itu produknya tentang budidaya, APHP itu produknya tentang pasca panen, LDP itu tentang landscape atau pertanian tanaman hias dan lainnya, serta PPT itu tentang benih dan juga tanaman-tanaman lainnya. Ya, mungkin untuk ATPH, LDP, dan PPT ini agak mirip, ya. Mungkin yang sedikit berbeda itu yang di produk pasca panennya. Yang ini pasti produknya berupa olahan pertanian, gitu ya. Nah, kalian rancang di sini. Jadi kalian itu mau buat apa? Misalkan kalian mau membuat bakso. Ya. Nah, kalian sebutkan di lembar kerja prototipe bahwa produk jurusan saya, karena saya bergerak di bidang APHP gitu misalkan, saya akan membuat produk olahan berupa bakso. Nah, baksonya itu seperti apa? Kalian jelaskan di lembar kerja prototipe produk ya. Bukan proses pembuatannya, tapi lebih kepada lembar kerjanya. Jadi untuk membuat bakso ini, kalian tuh tahu kalau bakso ini ada olahan pangan itu karena apa, gitu ya. Nah, kemudian ada biaya produksi. Jelas, biaya produksi adalah biaya yang kalian keluarkan untuk membuat bakso ini.
Nih, jadi berapa harga bakso itu tergantung dengan biaya produksi yang kalian habiskan dalam pembuatan prototipe. Bukan harga jual produk, tapi adalah biaya produksinya saja yang kalian hitung. Oke? Lanjut ke proses pembuatan. Nih, proses pembuatan prototipe produk masing-masing. Nah, ini jelas bahwa ini adalah cara kalian membuat si bakso tadi. Nah, ini tertuang di poin keempat. Nah, lanjut di poin kelima adalah pengujian prototipe dari aspek pasar, bentuk, dan harga. Jadi, 3 poin ini adalah poin yang harus kalian lakukan di akhir. Nah, gimana cara melakukannya? Jadi, dari segi aspek pasar, kalian harus melihat market. Nah, si bakso ini lagi trending nggak nih di pasaran? Gimana sih konsumen-konsumen di pasaran melihat si bakso ini? Gitu ya. Ini kalian dari segi aspek pasar. Kalian bisa lihat di Tokopedia, di Shopee, di internet, di Instagram, TikTok, dan lain-lain yang berkaitan dengan bakso. Kalian bisa lampirkan juga screenshot ya, screenshotan kalian bukti bahwa kalian telah melakukan survei pasar. Survei pasar ini biasanya kan kita praktik langsung ke pasar atau ke toko supermarket yang ada. Karena berhubung ini pandemi, jadi kalian bisa melakukan pengujian dari aspek pasar melalui internet, begitu ya. Jelas. Untuk yang selanjutnya yaitu dari segi bentuk. Nah, kalau kalian merasa bentuk bakso kalian itu sudah baik, sudah seperti yang ada di pasaran, udah bentuknya bulat, ya gitu, nggak mencong-mencong. Nah, berarti dari segi aspek pengujian dari bentuk, dia sudah lolos. Gitu ya. Jadi nanti ada 3 pengujian. Pengujian pasar, nanti kalian simpulkan setelah kalian menguji, apakah ini sudah layak atau belum. Kemudian dari segi bentuk, apakah ini sudah layak atau belum. Gitu juga dengan aspek yang ketiga, yaitu pengujian di harga. Jadi harganya itu udah sesuai belum dengan yang ada di pasaran, apakah terlalu murah atau terlalu mahal gitu ya. Dan kalau terlalu mahal, dari segi mana kalian terlalu mahalnya gitu. Nah, kalau bisa harganya yang layak itu adalah tidak terlalu jauh dari harga di pasaran. Kalau dia tidak terlalu jauh dari harga pasaran, berarti bakso kalian layak atau lolos dalam pengujian prototipe harga. Jadi, langkah kelima, kalian harus menyimpulkan di sini. Nah, simpulannya itu adalah simpulan dari pengujian 3 ini, pasar, bentuk, harga. Jika sudah lolos di pengujian pasar, lolos pengujian bentuk, dan lolos pengujian harga, maka dapat disimpulkan bahwa produk kalian itu sudah sesuai dan dapat diproduksi massal. Gitu ya, itu untuk yang langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Nah, ini semua tertuang di lembar kerja prototipe kalian. Ya, untuk misalkan, Bu, saya sudah pernah, Bu, membuat si pengujian prototipe ini, lembar kerjanya saya sudah pernah. Nah, berarti kalian tinggal melengkapi saja apa-apa yang belum ada di lembar kerja kalian dan disesuaikan dengan poin-poin ini. Jadi nomor 1 itu bunyinya harus langkah pembuatan. Poin kedua itu harus lembar kerja prototipe. Jadi urutannya seperti ini ya. Jadi kalau kalian misalkan prototipe kalian tidak sesuai sama urutan ini, tinggal kalian lengkapi dan juga urutkan sendiri. Gitu ya. Itu untuk yang kisi-kisinya. Nah, bagaimana dengan contohnya? Misalkan contohnya yang telah kalian buat gitu ya. Kalian sudah membuat prototipe tentang ZPT bawang merah nih misalkan. Nah, dari yang pertama itu kan tentang proses pembuatan prototipe. Nah, maka planning prototipe kalian di sini poin satunya berbicara tentang langkah pembuatan prototipe.
Nah, langkah pembuatan prototipe, misalkan di sini adalah ZPT bawang merah, berarti kalian harus membuat ya langkah pembuatan prototipe bawang merah. Kemudian yang kedua, berarti kan berbicara tentang produk prototipe jurusan. Maka yang kedua, produk prototipe jurusannya adalah ZPT bawang merah. Kemudian kalian deskripsikan di sini seperti apa, boleh ada fotonya seperti ini ya yang menjelaskan, kemudian ada brosur dan lain-lain. Itu ada di poin yang kedua. Kemudian poin ketiga tadi ya, poin ketiga itu kan tentang biaya produksi begitu. Nah, untuk biaya produksinya tinggal kalian buat di sini biaya produksi. Nah, kalau ini kan biaya produksinya cuma 2 ya, cuma botol plastik dan bawang merah serta stiker gitu ya. Nah, ini adalah total biaya produksinya. Nah, nanti kalian bisa kreasikan sendiri dan benar-benar kalian detailkan apa yang kalian perlukan di sini. Kayak gitu ya. Nah, untuk yang biaya produksinya itu dilakukan untuk satu produk, ingat ya, untuk satu produk. Kalau misalkan di sini ada 61.000, ya ini berapa jumlah produknya? Kalian harus bagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Sehingga kalian mendapatkan biaya produksinya itu untuk satu produk saja, bukan dari banyak produk. Gitu. Dan ini untuk transaksi neraca boleh kalian lampirkan jika kalian sudah pernah menjual. Nah, ini menjadi poin tambah atau poin plus untuk kalian yang sudah pernah menjual produk prototipe kalian yang lolos uji tadi, gitu ya. Sampai kalian ke poin yang kelima. Jadi jangan lupa ada 5 poin, jadi kalian harus melengkapi prototipe kalian dengan 5 poin tersebut. Begitu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan dilayangkan di kolom YouTube juga boleh, biar bisa Ibu langsung balas gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.